Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi dari SMKN 1 Grogol, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang memelihara atau servis dan memperbaiki engine management system. Sebelumnya, apa sih engine management system itu? Engine management system adalah suatu pengontrolan terhadap engine agar engine tersebut bekerja secara optimal. Nah, yang dikontrol tidak hanya sistem bahan bakar saja, tetapi juga termasuk untuk sistem pengapian dan yang lainnya. Engine management system terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah prosesor, yang ketiga adalah aktuator. Sensor digunakan untuk mendeteksi kondisi kerja mesin sebagai masukan untuk ECU. Yang kedua, ECU untuk mengolah, mengkalkulasi data masukan dari sensor, dan hasilnya nanti akan dikirim ke aktuator. Yang ketiga, aktuator merupakan bagian yang dikontrol ECU seperti injektor. Sensor-sensor yang ada pada engine management system antara lain, yang pertama adalah sensor temperatur udara atau intake air temperature sensor, digunakan untuk mendeteksi temperatur udara yang masuk ke dalam silinder mesin. Yang kedua, sensor temperatur air pendingin atau water temperature sensor yang digunakan untuk mendeteksi temperatur kerja mesin melalui air pendingin. Yang ketiga, sensor vakum atau sensor manifold absolute pressure yang digunakan untuk mendeteksi tekanan kevakuman pada intake manifold yang dijadikan dasar untuk mengukur jumlah udara yang masuk sebagai acuan dasar untuk menentukan durasi injeksi. Yang keempat, sensor oksigen ada berfungsi untuk mensensor atau mendeteksi kandungan oksigen pada gas buang. Bila mana kandungan oksigennya terlalu sedikit, berarti campuran terlalu kaya. Apabila kandungan oksigennya terlalu banyak, berarti campuran terlalu kurus. Sensor selanjutnya yaitu nomor 6 adalah sensor knock sensor yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya knocking pada engine. Kemudian yang ketujuh, sensor TPS atau throttle position sensor yang digunakan untuk mendeteksi pembukaan dari katup gas. Yang kedelapan, sensor camshaft position sensor atau CMP dan sensor crankshaft position sensor atau CKP. Kedua sensor ini bekerjanya saling berkaitan atau berhubungan yang untuk menentukan putaran mesin dan juga digunakan untuk menentukan timing injeksi maupun timing pengapian dan menentukan posisi top kompresi. Setelah sensor kita pelajari, kita lanjut dengan prosesor. Prosesor atau di dalam sistem engine management system dikenal dengan nama ECU, Engine Control Unit, yang berfungsi untuk menerima masukan dari berbagai macam sensor untuk diolah dan dikalkulasi untuk dikirim ke aktuator supaya engine dapat beroperasi dengan optimal. Setelah kita mempelajari sensor, prosesor, kita lanjut ke bagian aktuator. Untuk aktuator yang pertama adalah injektor, digunakan untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder. Yang kedua, aktuator kedua adalah ignition coil atau koil pengapian, yang mana nanti hasilnya adalah percikan api pada busi.
Kemudian yang ketiga adalah ISC, Idle Speed Control Valve, yang berfungsi nanti bila mana AC dihidupkan, mendapat sinyal AC dari sensor, kemudian dikirim ke engine echo, maka echo akan memerintahkan ISC untuk membuka saluran bypass sehingga RPM-nya akan naik, sehingga mesin tidak mati. Setelah mempelajari dari sistem engine management system, mari kita aplikasikan, kita praktekkan pada unit kendaraan dari engine management system tersebut. Oke, kita langsung praktekkan kendaraan. Kunci kontak on, panel-panel hidup, kemudian kita starter. Oke. Kalau pada engine management system dalam kondisi normal, maka cek engine ini harus mati. Kalau hidup berarti menandakan ada problem atau masalah pada engine management systemnya. Setelah kita ngecek pada kondisi kendaraan, kita starter, mesin hidup dan cek engine menyala. Ini mengindikasikan bahwa pada sistem engine management systemnya ini mengalami trouble atau gangguan. Gangguan bisa disebabkan bisa dari sensor, bisa dari ECU sendiri ataupun dari aktuatornya. Untuk mendeteksi kerusakan pada engine management system, kita menggunakan alat engine scanner. Di sini nanti kita akan pakai G-Scan tool. Kemudian alat yang selanjutnya adalah AVO atau multimeter. Yang saya gunakan adalah jenis AVO digital. Yang pertama, kita gunakan G-Scan tool untuk mendeteksi kerusakan pada engine management system. Kita tancapkan kabel dari unit engine scan tool pada DLC pada kendaraan. Kalau sudah tertancap, di sini ada indikasi lampunya akan menyala. Kemudian kita kontak on, kemudian kita hidupkan G-Scan tool. Kita tunggu, masih loading. Nah, kita pilih diagnosa. Kita pilih Suzuki. Pilih yang manual selection. Internasional. 16 pin. Kemudian kita pilih yang EP engine. Kemudian kita enter. Masih loading, kita tunggu. Nah, sudah ada tampilan, kita pilih DTC analisis. Nah, di sini muncul ada dua problem atau dua masalah. Yang pertama adalah intake air temperature sensor atau sensor temperatur udara. Yang kedua adalah sensor vakum atau manifold absolute pressure sensor. Jadi di sini ada dua permasalahan sensor yang mengalami trouble. Dari data engine scanner tadi kita dapatkan dua sensor yang mengalami trouble, yaitu sensor vakum dan sensor temperatur udara masuk. Kita cek pada unit kendaraan. Untuk sensor vakum atau manifold absolute pressure, di sini ternyata kabelnya terlepas. Kita cek juga pada sensor temperatur udara masuk. Nah, ternyata kabelnya juga terlepas. Oke, kita pasang kembali pada kabel sensor vakumnya dulu. Kemudian kita pasang untuk sensor temperatur udara masuknya.
Oke, kita kembali ke engine scan tadi. Kita enter, tinggal enter lagi. Masih loading dulu. Oke, kita lihat di DTC analisis. Kita cek. Nah, ternyata tampilan dari trouble tadi masih muncul meskipun kita sudah perbaiki dengan cara disambungkan kembali. Ternyata apa? Harus diiris, harus dihapus dari sini, ya. Pertama kita intake air temperature sensor kita hapus. Kita pilih OK. Nah, kita cek pada kendaraan lagi. Setelah kita hapus dengan engine scanner tadi, kita cek apakah cek engine dari mesin ini masih nyala atau enggak selama mesin hidup. Kita starter. Nah, cek engine yang ada pada panel dashboard di sini sudah mati. Ini mengindikasikan bahwa tidak ada trouble atau trouble yang ada pada unit kendaraan ini sudah diperbaiki. Untuk meyakinkan apakah masih ada trouble, kita cek di sini. Kita pilih data analisis. Nah, di sini sudah tidak ada muncul lagi permasalahan, sehingga dikatakan mobil ini sudah dalam kondisi oke. Nah, sekarang kita lihat untuk data analisis dari sensor tersebut. Nah, di sini untuk air temperature intake air temperature sensor suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian untuk engine rotation speed 839 rpm-nya. Kemudian untuk ini tekanan pada sensor Mach itu selama kondisi idle 28 sampai 30 kilopascal. Dan ini informasi untuk ignition timing untuk selama kondisi idle adalah 10 sampai 12 derajat sebelum titik mati atas. Kemudian fuel injection time, injektor menyemprot selama 3 milisecond. Throttle position sensor dalam kondisi idle adalah 0,47 volt. Kita cek, kita naikkan putaran. Nah, throttle sensor tegangannya akan naik seiring dengan RPM pembukaan katup gasnya. Dan di sini ada prosentase pembukaan dari throttle sensornya. Kondisi idle 0,4%. Kondisi saya gas di 2000 rpm sekitar 6,3% pembukaannya, dan tegangan yang dikirim dari sensor TP ke ECU ada 0,69 volt. Untuk sensor vakum tadi, RPM dinaik maka vakum juga akan semakin tinggi. Dia meningkat sampai 70 kilopascal. Oke, sekarang kita akan periksa kondisi dari
intake air temperature sensor atau sensor temperatur udara masuk dengan menggunakan AVO digital. Oke, kita periksa. Sebelumnya kita set dulu AVO digitalnya ke ohm. Kita select ringnya untuk ke kilo ohm. Nah, sudah ke kilo ohm. Kemudian kita cek temperatur 33 derajat. Kita cek tahanan dari sensor temperatur udara masuk dengan menghubungkan dua terminal ini dengan probe yang ada pada AVO digital. Untuk pengukuran tahanan bebas, tidak boleh dibolak-balik. Kita cek. Di situ terukur tahanannya adalah 1,3 kilo ohm. Kita cek pada grafik. Pada kondisi suhu 33 derajat, oke, kita tarik garis lurus. Nah, kurang lebih di sini 1,3 kilo ohm. Berarti kondisi dari sensor IATS atau intake air temperature sensor kondisinya masih dalam kondisi bagus. Dan sensor ini masih bisa digunakan. Jenis dari sensor temperatur udara masuk ini adalah menggunakan termistor jenis NTC, negatif temperatur koefisien, di mana hubungan antara temperatur sama resistor ini berbanding terbalik. Bila mana temperatur semakin tinggi, maka resistensi atau tahanan akan semakin kecil. Nah, apabila temperatur semakin rendah, maka tahanan akan semakin tinggi. Oke, sekarang pemeriksaan sensor vakum. Nah, sensor vakum di sini memiliki 3 kabel. Nah, untuk standarnya kita harus lihat buku manual, di mana 3 terminal ini memiliki fungsi sendiri-sendiri berdasarkan wiringnya. Maka di sini untuk yang tegangan sumber dari ECU 5 volt itu adalah yang warna pink strip biru, ya. Pink strip biru ini merupakan nanti tegangan sumber terminal VC. Kemudian yang tengah ini ada warna yellow green, kuning strip hijau. Yang ini nanti sebagai terminal PIM yang olahan dari sensor map ini untuk dikirim ke ECU, yang mana nilai variasinya akan tergantung dari perubahan volume pada intake tekanan pada intake manifold. Kemudian yang ketiga adalah blue yellow. Di sini blue yellow ini adalah terminal groundnya. Kita cek tegangan pada map sensor, yaitu pada terminal PIM dengan E2. Kita cek. Nah, berdasarkan dari buku manual, untuk sensor PIM, kunci kontak on mesin mati adalah 3,6 volt. Sedangkan saat mesin hidup, putaran idle, tegangan 1,6 volt. Mari kita cek. Oke. Untuk yang hitam ini adalah terminal E2, sedangkan yang tengah ini untuk terminal PIM-nya. Kondisi dalam kondisi full untuk AVO digitalnya, kunci kontak on. Tegangan yang terbaca adalah 3,6 volt. Berarti untuk sensor map yang terminal PIM-nya selama kondisi kunci kontak on mesin mati 3,6 volt sesuai dengan spek yang ada pada buku manual. Berarti kondisi masih bagus. Kita cek saat kondisi hidup putaran idle.
Kita cek, di sini muncul tegangan 1,4 volt. Untuk yang di buku manual itu menunjukkan tegangannya 1,6 volt. Nah, kemungkinan ada perubahan tegangan di sini karena mungkin ada koneksi dari kabel sensor map yang kurang bagus, yang kurang rapat, atau mungkin nilai tahanan dari kabel map sensornya yang sudah nilai tahannya semakin tinggi karena juga pengaruh usia kabel. Langkah selanjutnya adalah pemeriksaan aktuator, yaitu pada injektor. Untuk injektor nanti akan kita periksa nilai tahanannya. Berdasarkan dari buku manual, untuk nilai tahanan injektor itu kisaran antara 10 sampai 15 ohm pada suhu 20 derajat Celcius. Oke, kita periksa dengan menggunakan AVO digital. Ini sudah saya set untuk di ohm meter. Kita tinggal tancapkan untuk yang satunya pada terminal injektor. Di sini terukur untuk nilai tahanannya adalah 13,8 ohm. Kita bandingkan hasil ukur dengan spesifikasi. Kisaran untuk standarnya adalah 10 sampai 15 ohm dan hasil ukur adalah 13,9 ohm. Berarti untuk injektor masih dikatakan baik karena masih di dalam range dari spesifikasi. Dari apa yang telah kita praktekkan tadi, ditemukan dua sensor yang mengalami kerusakan. Yang pertama sensor vakum dan yang kedua adalah sensor temperatur udara masuk. Nah, apabila terjadi permasalahan atau problem pada sensor vakum, maka akan berakibat pada engine itu akan satu, boros bahan bakar, idling kasar, dan untuk yang sensor temperatur udara masuk itu kalau pagi bisa menyebabkan kondisi susah starter. Demikian penjelasan saya tentang engine management system, baik mengenai sistemnya, trouble maupun cara perbaikan. Bila mana ada kurang lebih, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.